Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsia Jamila, NPM 1934025164645. Apa latar belakang dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK? Saya pertama ingin menjelaskan mengenai Bank Indonesia sebelum dan sesudah OJK. Bank Indonesia dan OJK sebenarnya berbagi kewenangan di mana saat masa pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK memerlukan koordinasi yang baik dan seimbang agar tidak saling mengambil alih tugas. Perbedaan Bank Indonesia dan OJK sendiri ialah Bank Indonesia berperan sebagai pengawas mikroprudensial, sedangkan OJK berperan sebagai pengawas mikroprudensial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas keuangan, contohnya aturan batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor, kepemilikan rumah, serta aturan giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM. Sedangkan tugas dari OJK ialah sebagai pengaturan dan pengawasan individual perbankan dan lembaga keuangan. Contoh kasusnya adalah tindak pidana perbankan, baik dari sisi nominal, kepengurusan perbankan, dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan sejarah. Pada tanggal 17 Agustus 1950, saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, struktur ekonomi Indonesia masih sama seperti kolonial. Kondisi ini menguatkan masyarakat untuk memasukkan unsur nasional ke dalam struktur ekonomi. Dan pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas untuk mengawasi bank-bank lainnya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan ialah pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Keputusan Dewan Moneter Nomor 25 Tahun 1997 melarang bank-bank melakukan kegiatan di luar perbankan dan diharuskan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Mehliana, nomor pokok mahasiswa 193402516469. Saya akan mempresentasikan materi tentang tugas dan peran Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer atau base money. Bank Indonesia punya alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti moneter. Piranti moneter tersebut adalah operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bank Indonesia memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh mismatch dan telah ditetapkan di Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Menyelenggarakan sistem pembayaran antara lain dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan antar bank.
Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut dan menarik uang tersebut dari peredaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yondra Mariana Feli Aritonang. NPM saya 193402516462. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mengembangkan sistem perbankan dan sistem kreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan pengawasan kepada bank. Bank Indonesia itu menetapkan peraturan memberikan izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank melaksanakan pengawasan atas bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan perundang-undangan. Bank Indonesia selaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah lembaga yang memiliki independen, di mana Bank Indonesia tidak bisa menerima tabungan giro dan deposito dari masyarakat umum serta masyarakat tidak bisa meminta kredit kepada Bank Indonesia. Pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Fungsi pengawasan dari Bank Sentral datang dari Helmut Schleusing, mantan gubernur Bundesbank, atau yang disebut dengan nama lain Bank Sentral Jerman, yang pada penyusunnya rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak menjunjungi atau yang mengawasi Bank Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2019 tentang OJK. Dengan kehadiran OJK nantinya bermaksud untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Deni Marsya, NPM 19165. Nomor absen 6. Saya akan menjelaskan fungsi dan peran OJK. Fungsi OJK yang pertama, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan oleh stabilitas forum keuangan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang seperti sekarang. Yang keempat, pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Kemudian, adapun tujuan dari OJK yaitu yang pertama, terselenggara secara adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian, adapun tugas OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6 tentang OJK adalah OJK bertugas mengatur dan mengawasi semua hal yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan di sektor perbankan. Pengawasan yang lain dari OJK ialah mengawasi jasa keuangan dari sektor pasar modal. Perusahaan lain yang menjadi tanggung jawab OJK adalah pengawasan dalam lembaga pembiayaan, lembaga perasuransian, lembaga dan dana pensiun, dan jasa keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Salsabila, NPM 193425162336. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 9 OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan memiliki berbagai wewenang. Di antaranya sebagai berikut. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan keuangan. OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang. Memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administrasi terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Dengan pemberlakuan sanksi administratif terhadap diharapkan akan meningkatkan
kehati-hatian pada sektor jasa keuangan, sehingga sektor jasa keuangan bisa semakin profesional. Wewenang OJK dalam tugas pengaturan: menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Tugas Bank Indonesia pasca terbentuknya OJK. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki 3 kewajiban dalam menjaga kestabilan, yakni menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kestabilan atau kelancaran pembayaran, dan menjaga perbankan. Namun sejak adanya OJK, tugas dari Bank Indonesia pun berkurang karena kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sekarang diambil alih oleh OJK, sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator